Tausiah agama yang terakhir akan disampaikan oleh Ustadz Nawawi Al-Aksi. Dengan segala hormat kami persilahkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Tadi udah banyak kita dengerin nasihat dari Ustadz Haji Zaki Mubarak. Beliau izin pulang duluan. Mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan. Dan insya Allah saya yakin apa yang beliau sampaikan besar manfaatnya buat kita semua. Amin ya Rabbal semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalain wal fariqain min urmin wa min ajamin ya Rabb. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب. Yang saya hormati keluarga besar Bang Ayyubi, sekaligus beliau walimah akikah putra beliau yang bernama Faraz Ahmad Al-Ayyubi. Kita doakan Bang Ayyubi beserta istri sehat panjang umur, anak yang diakikahkan menjadi anak yang soleh, serta insya Allah berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin. Begitu juga yang saya hormati para alimil ulama. Di sini hadir Ketua DPW FPI Kabupaten Kerawang beserta laskar-laskarnya. Begitu juga yang saya hormati para alimil ulama yang lainnya, para ustazah-ustazah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dikarenakan memang nggak ada catatannya, dan yang kedua emang nggak kenal ongkoh, jadi ongkoh be ya. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini menjadi berkah. Amin ya Rabbal alamin. Bu, ini ibu-ibu kalau hadir maulid paling rapih, paling rame. Jarang hadir maulid bapak-bapak itu paling sedikit, biasanya yang paling banyak ibu-ibu. Dandanan menirupa-rupa, laki di rumah pada paru-paru mikirin seragam.
Kadang-kadang ibu-ibu kalau hadir maulid seragamnya kudu sama dari ujung pala sampai ujung kaki, dari mulai kerudungan merah, tas merah, baju merah, sendal merah, percis kayak Pertamina kebakaran. Tapi Masya Allah, walaupun kondisi corona semacam ini, walaupun kondisi masih pandemi, tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir memperingati maulid Nabi besar Muhammad. Jadi corona saat ini masih belum selesai-selesai, gara-gara nenek-nenek yang ngedoain baik si corona biar pada panjang umur, biar pada dapat sembako lagi ya. Tapi alhamdulillah saya juga kemarin waktu corona, walaupun jadwal hilang semua, hampir ada 87 panggung otomatis semuanya batal gara-gara corona. Ya berarti 87 berkat hilang. Tapi alhamdulillah di sini ngadain maulid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sebelumnya saya mau tanya, jawab yang kompak, kira-kira lanjut apa udah? Kurang kompak, lanjut apa udah? Siap lanjut, siap dengerin, siap khusyuk, yakin. Sallu ala nabi. Pagi ini kita memperingati maulid. Bu, kadang-kadang kalau memperingati maulid MC salah bilang acara selanjutnya acara inti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Nawawi Al-Aqsi. Ini kadang-kadang kita pada salah. Acara maulid, acara intinya ceramah, padahal acara maulid, acara intinya lagi baca maulid. Ceramah mah cuman pelengkap. Yang paling inti adalah ketika kita baca peringatan maulid, baca rawi, mau barzanji, mau maulid diba, masyarufal anam, mau simtud duror. Ketika lagi baca maulid dengerin, lagi baca sholawat ikutin, agar kita khusyuk. Dan yang paling inti dari acara maulid adalah ketika pembacaan maulid Nabi besar Muhammad. Kenapa kalau lagi baca maulid kadang-kadang kita nggak khusyuk, kalau lagi baca sholawat nggak ngikut? Kadang-kadang kita sama rawi apal banget. Itu yang namanya rawi, dari mulai barjanji, diba, sarfal anam, adia ulami, simtuduror. Tuh ibu-ibu paling apal, sampai kulit-kulitnya tahu dia warnanya. Kadang-kadang kita nggak ngerti isi kandungan daripada maulid Nabi besar Muhammad yang dibaca tadi. Itu sebetulnya kalau kita tahu makna daripada pembacaan maulid, maknanya luar biasa kalau kita paham terjemahnya. Sedikit saya akan menyampaikan tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad di dalam maulid Ad-Dibai yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Tadi di sini baca maulid apa, Bu? Hah? Maulid Diba. Kebetulan lagi baca maulid diba, saya harus bahas maulid diba. Kadang-kadang acara maulid jangan bahasnya kemana-mana, kita bahas tentang Nabi, tentang kemuliaan Nabi. Cuman kalau kita mau bahas tentang kemuliaan Nabi nggak akan cukup sampai hari kiamat. Bahkan andaikan lautan dijadikan tintanya, pepohonan dijadikan penanya untuk melukiskan kemuliaan Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah sanggup, saudara. Sekelumit tentang kemuliaan Nabi akan saya bahas daripada pembacaan maulid diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengarang maulid diba ini bukan sembarang mengarang, bukan kayak orang zaman sekarang ngarang buku habis dicetak disebar dijual, bukan. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini mengarang kitab maulid betul-betul dengan hati-hati, betul-betul dengan sejarah Nabi, agar pembacaan maulid diba ini nyentuh ke hati sampai ke Rasulullah. Amin.
ya Rabbal. Di situ dikatakan dalam Maulid Diba, tadi dibaca tuh, Subhanahu ta'ala min malikin awjada nuran nabi Muhammadin. Jadi kalau dibilang ada nama Nabi, jawabnya Sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, orang yang paling pelit di dunia ini ketika disebut namaku dia tidak mau menjawab. Sallu ala Nabi. Sekali lagi diulang, bunyinya kan begitu. Subhanahu ta'ala min malikin awjada nuran nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nurihi qabla an yakhluqa adam min at-tin lazib wa arada fakhrahu ala al-ashya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Allahumma apa kata Allah? Subhanahu ta'ala min malikin awjada nuran nabi Muhammad qabla an yakhluqa adam minatinil lazib. Bu, Allah udah lebih dulu nyiptain nur Nabi Muhammad sebelum Nabi Adam diciptain oleh Allah. Qabla wujudil asya, sebelum segala sesuatu di dunia ini diciptain sama Allah, nur Nabi Muhammad lebih dulu diciptain oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi berikan kabar gembira, Nabi berikan kabar yang istimewa kepada seluruh alam, bahwa Allah menciptakan nur Nabi Muhammad ini nanti bakal diciptain oleh Allah. Ada sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling agung, sosok manusia pilihan, dan Allah nyatakan dalam kitab Maulid Diba, wa qala hadza sayyidul anbiya. Dan nanti makhluk yang diciptain nama Allah ini bakal jadi pemimpin para nabi, wa ajallul asfiya, pemimpin para nabi, orang-orang pilihan, wa akramul habaib, dan dia nanti bakal jadi kekasihku, kata Allah. Jadi sebelum Nabi Adam diciptain, nur Nabi Muhammad lebih dulu diciptain oleh Allah subhanahu. Nah, sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak. Nabi Adam nabi yang keberapa? Yang pertama. Manusia yang diciptain oleh Allah yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam dibuat dari tanah, tapi Nabi Muhammad dibuat dari nur, yaitu dari cahaya. Jadi Nabi Adam nabi yang pertama, manusia yang pertama diciptain oleh Allah. Tapi sebelum Nabi Adam diciptain oleh Allah, cahaya Nabi Muhammad lebih dulu diciptain oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. Dan Allah ngasih kabar nih, ngasih kabar ke malaikat, ngasih kabar ke bumi, ngasih kabar ke langit. Dan Allah ngasih kabarnya girang, Allah ngasih kabarnya seneng, ngasih kabarnya gembira. Kayak kita lagi ngasih kabar nih yang udah punya cucu, ya Allah gue udah punya cucu, ono cakep banget cucu. Wah, bahasanya begitu tuh Allah ngasih kabar. Allah ngasih kabar begitu kepada alam, kepada malaikat, kepada langit, kepada bumi. Dan Allah nyatakan nanti yang aku ciptakan ini bakal jadi sayyidul anbiya, bakal jadi pemimpin para nabi, bakal jadi kekasihku. Sehingga alam pun bertanya, siapa sih yang dimaksud oleh Allah ini? Allah ngasih kabarnya sampai girang banget, Allah ngasih kabarnya sampai seneng banget, Allah ngasih kabarnya sampai istimewa banget, sampai-sampai dilanjutkan dalam kitab Maulid Diba, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi qila huwa Adam. Apa jawabnya? alaihis salam. Kan lanjutannya begitu tuh Maulid Diba, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi lahu Adam. Alam pun bertanya, malaikat nanya sama Allah, ya Allah apakah itu yang dimaksud Nabi Adam?
yang bakal jadi sayyidul anbiya, yang bakal jadi ajallul asfiya, yang bakal jadi akramul habaib. Kata Allah, bukan. Qala adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Justru Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Bahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena di dalam tubuh Nabi Adam terpancar nur Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat heran, alam pun makin heran. Ternyata Nabi Adam juga bukan. Terus dilanjut lagi, qila huwa Nuh. Apakah itu yang dimaksud Nabi Nuh? Allah nyatakan bukan. Qala Nuhum bihi yang juminal gharab. Justru Nabi Nuh bisa selamat dari banjir bandang. Kenapa? Karena dalam tubuh Nabi Nuh terpancar nur Nabi Muhammad. Alam makin heran lagi. Nabi Adam bukan, Nabi Nuh juga bukan. Qila huwa Ibrahim. Apakah yang dimaksud ini Nabi Ibrahim? Apa jawab Allah? Bukan. Qala Ibrahimu bihi takummu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Justru Nabi Ibrahim bisa berdebat, bisa mengalahkan debat para penyembah-penyembah berhala. Namrud dia kalahkan. Cendekiawan-cendekiawan yang muslim, yang penyembah berhala, yang pintar, yang cerdas, sanggup dikalahkan oleh Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim usianya masih sangat muda. Kenapa? Karena dalam tubuh Nabi Ibrahim terpancar nur Nabi Muhammad. Terus kemudian alam bertanya, kalau Nabi Adam bukan, kalau Nabi Nuh juga bukan, kalau Nabi Ibrahim juga bukan, alam bertanya, qila faman hadzal habib. Kemudian siapa yang dimaksud oleh Allah ini? Siapa yang dimaksud oleh Allah? Yang bakal jadi sayyidul anbiya, yang bakal jadi ajjalul asfiya, yang bakal jadi akramul habaib, menjadi kekasih Allah, menjadi pemimpin para nabi. Dan Allah pun menjawab, qala huwan nabi istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib. Dia adalah seorang nabi yang aku pilih dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu, yang dimana nanti ketika dia lahir sudah menjadi yatim, ditinggal oleh ayahnya. Wa ummuhu, ketika dia kecil sudah ditinggal oleh ibunya. Wa yakfuluhu jadduhu, dan dia akan diasuh oleh kakeknya. Thumma amusyakiku Abu Talib, lalu kemudian dia akan diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Siapa dia? Baginda Nabiul Mustafa wa maulana Muhammad, yang kita peringati kelahirannya pagi hari ini. Bayangin, saking mulianya Nabi Muhammad. Belum muncul Nabi tapi udah bikin mulia Nabi Adam. Belum muncul Nabi Muhammad di dunia udah bikin mulia Nabi Nuh. Belum muncul Nabi Muhammad di muka bumi ini tapi udah bikin mulia Nabi Ibrahim. Baru cahayanya doang. Saking mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sholawat ribuan kali pun, kita sholawat jutaan kali pun, bukan akan bertambah mulia Nabi Muhammad. Kita memuliai Nabi Muhammad kayak apapun, enggak akan Nabi Muhammad akan bertambah mulia, karena Nabi sudah mulia. Justru dengan kita baca sholawat kepada Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, tapi kita yang baca sholawat sama Nabi akan bertambah kemuliaannya. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Jadi Nabi nggak butuh sholawat kita, kita yang butuh sholawat sama Nabi. Kita sholawat sama Nabi, Nabi nggak akan bertambah mulia karena Nabi sudah karena Allah yang memuliakannya Nabi. Justru dengan kita baca sholawat sama Nabi, bentuk kita memuliakan Nabi. Bukan Nabi yang akan bertambah mulia, tapi kita yang baca sholawat akan bertambah jadi mulia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kemarin waktu Nabi dihina sama siapa tuh? Namanya si Mercon apa si Makroni itu? Siapa namanya? Siapa namanya, Bu? Bukan, ada yang ngehina Nabi dulu. Kemarin belum lama. Presiden, bukan main-main. Yang ngehina Nabi siapa namanya tuh? Presiden Prancis. Namanya siapa tuh? Si Mercon, pokoknya dia dah namanya. Nih Bu, dengerin ya.
Nabi dihina sehina-hinanya tidak akan jadi hina. Paham? Kurang kompak, paham? Nabi dihina sehina-hinanya tidak akan jadi hina. Betul? Betul? Nabi udah mulia. Nah cuman ketika Nabi dihina, sikap kita sebagai umatnya seperti apa? Kadang-kadang di saat Nabi dihina ada orang yang sok bijak. Oh udahlah, Nabi dihina kita nggak usah marah. Nabi kan bukan pemarah, Nabi kan pemaaf, Nabi kan bukan pendendam. Udahlah, Nabi kan rahmatan lil alamin, Nabi dihina nggak usah marah, karena Nabi pemaaf, karena Nabi bukan pendendam, karena Nabi bukan orang yang pemarah. Tunggu dulu. Ya betul, ketika Nabi dihina, Nabi tidak akan pernah marah. Ketika Nabi dicaci maki, Nabi tidak akan pernah marah. Bahkan Nabi ketika sholat dilempari kotoran unta, Nabi tidak akan pernah marah. Yang jadi pertanyaannya, apakah dulu ketika Nabi dihina, para sahabat-sahabat Nabi nggak marah? Jawab yang kompak, kira-kira sahabat Nabi marah nggak? Kurang kenceng, marah nggak? Kurang kompak, marah nggak? Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, lebih mulia mana kita sama sahabat Nabi? Lah sahabat Nabi mau udah dijamin masuk surga, lah kita ke surga belum tentu, ke neraka mah kudu kayaknya. Bener bu? Lah dosa kita banyak, bener? Dosa sama orang tua, dosa sama saudara, dosa sama tetangga, udahan dosa sama laki masa abrek-abrek. Ibu-ibu zaman sekarang mengaji rajin, sembahyang rajin, sama laki berani banget. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, laki diperintah, yaudah bang gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada bini model begitu, ada. Iya. Bu, ini kadang-kadang kita, masya Allah, jangan sok bijak lah. Ketika Nabi dihina, sok-sokan kagak marah. Buktikan kemarahan kita. Kenapa? Dengan kita marah, kita membuktikan bukti kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad. Apa dulu orang yang menghina Nabi? Hukumannya dipenggal kepalanya. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memenggal kepala orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu ibu ketahui, jangankan laki-laki pada saat itu menghina Nabi dipenggal kepalanya, ada satu perempuan menghina Nabi, satu perempuan mencaci maki Nabi, nggak tanggung-tanggung itu perempuan dipenggal kepalanya. Cuman zaman sekarang mah jangan main penggal-penggal baik. Zaman sekarang mah nggak boleh penggal-penggal, ditangkap loh. Terus bagaimana Ustaz cara kita marah? Ya tadinya mah saya mau berangkat ke Perancis, saya mau dodok dari belakang si Macron. Cuman kejauhan, ongkosnya banyak. Lah ke Perancis. Terus apa yang kita bisa? Boikot produk-produk Perancis. Itu yang kita bisa. Kira-kira siap apa enggak? Kurang kompak, siap boikot produk Prancis. Kurang kompak, siap boikot produk Prancis. Takbir. Sekarang mohon maaf, kita memperingati Maulid Nabi, bukti kecintaan kita kepada Nabi, tapi kita pakai produk orang yang menghina Nabi. Kira-kira pantas apa enggak? Kurang kompak, pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Lah kita kan lagi Maulid Nabi ini, bukti kecintaan kita sama Nabi, bikin maulid meriah, kadang-kadang tendanya cakep, panggungnya kalah panggung jepongan gitu, pakai lampu kerlap-kerlip, pakai kembuang api segala, sound system yang mahal segala, pakai ini nih video syuting semua ada, tapi kita pakai produk-produk orang yang menghina Nabi. Kira-kira saya jawab yang kompak, kira-kira pantas apa enggak? Kurang kompak, pantas apa enggak? Makanya saya tanya, kira-kira siap nggak boikot produk Prancis? Kurang kenceng, kau jawab yang kompak biar kedengeran ke Prancis. Siap boikot produk Prancis? Kurang kenceng, siap boikot produk Prancis? Lebih kenceng, siap boikot produk Prancis? Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Wah, Ustadz Nawawi sekarang ceramahnya udah keras. Biasanya lucu, sekarang udah keras. Mohon maaf, saya ingin nyesuaiin. Ini saya ceramah lagi ngebela Nabi. Ilok saya ceramah ngebela Nabi, siap boikot produk Prancis. Kagak bedanya kita lagi ke sarang dongdot. Assalamualaikum para dongdot yang terhormat, tolong jangan ngedongdot ya.
lu ngedongdot bae atuh. Jadi kita menyesuaikan. Kagak bedanya ketika kita lagi ngaji fikih, nggak boleh keras-keras, nggak boleh kenceng-kenceng, mentang-mentang ceramahnya keras, mentang-mentang ceramahnya kenceng. Begitu lagi ngajar fikih ngomongin masalah wudu, surutul wudu sittatun, syarat-syarat wudu ada 6. Siapa yang coba-coba memberikan syarat-syarat wudu, melebihkan syarat-syarat wudu, maka kita perangi bersama-sama. Nggak pantas, betul bu? Betul bu? Karena saya lagi bela Nabi, ya harus galak, ya harus tegas, ya harus keras, harus kenceng. Supaya apa? Supaya besok saya diakui sama Rasulullah SAW. Pengen diakui sama Nabi bu. Mohon maaf bu, besok di hari kiamat di padang mahsyar kita pada kesusahan. Bahkan matahari cuman sejengkal dari kepala kita. Berapa banyak orang nanti di padang mahsyar yang akan meminum air keringatnya sendiri. Saking susahnya kita, saking sulitnya kita. Kondisi semua dalam keadaan telanjang, tidak ada satupun sehelai pun yang pakai baju. Cuman pada saat itu udah hilang nafsu. Walaupun kondisi telanjang, udah hilang nafsu kita. Dan nggak ada yang main alok-alokan, main kata-kataan. Lah itu punya lu kecil genengan. Enggak. Semuanya kondisinya udah hilang nafsunya. Semuanya udah hilang. Pada saat itu kita kesulitan. Pada saat itu kita kesusahan. Pada saat itu kita minta dan butuh pertolongan. Berangkat rame-rame kita minta tolong ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkau kakek moyang kami dalam kesulitan, kami dalam kesusahan, tolongin kami. Nabi Adam nggak sanggup. Nabi Adam nggak sanggup, berangkat lagi ke Nabi Ibrahim, minta tolong ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak sanggup. Ngemis lagi kita ke Nabi Musa nggak sanggup. Ngemis lagi minta tolong ke Nabi Isa nggak sanggup. Tapi baginda Nabi besar Muhammad, tanpa kita minta, tanpa kita mohon, tanpa kita ngemis minta tolong sama Nabi yang bakal panggilin kita, ummati ta'al, ummati ta'al, ummati ta'al, umatku sini, umatku sini, umatku sini. Allah yang akan menjanjikan kita dan Rasulullah yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal. Dari 100 orang umat Nabi dibawa semua ke dalam surga. Begitu nyampe di surga, Nabi hitung-hitung cuman ada 98 orang, yang 2 agak ngikut ke surga. Berarti kemana? Ya antara surga sama neraka. Yang 2 kemana? Ya kan neraka. Laporan Nabi sama Allah, ya Allah, saya mau keluar dari surga. Apa jawab Allah? Ngapa emang di surga? Enggak betah? Kurang fasilitas? Apa kurang empuk kursinya? Kan dapat mobil dinas, udah dapat rumah dinas, listrik kagak bayar, semuanya udah enak. Kurang apa lagi Muhammad? Udah di surga udah enak. Apa jawab Rasulullah? Bukan nggak betah ya Rasulullah, bukan, saya betah di surga. Rumah udah enak, dapat rumah, dapat mobil, dapat listrik, begitu dah kira-kira bahasa kitanya mah udah enak. Cuman saya kepikiran umat saya nih, yang 2 kagak ngikut ke surga. Terus mau kamu sekarang apa Muhammad? Sekarang izinkan saya keluar dari surga ya Allah. Akhirnya Nabi keluar dari surga karena umatnya yang 2 enggak ngikut ke dalam surga. Itu Nabi besar Muhammad, walaupun udah enak masih ingat sama umatnya. Lain sama pejabat sekarang, baru-baru doang rayu-rayu, dikasih kudungan, dikasih hambal, dikasih rebana. Betul Bu, kalau belum jadi mah enak banget ngomongnya, tenang aja Bu, kalau saya jadi jalanan rata sama air. Bener Bu? Percis kayak orang main panjat pinang, yang paling capek yang di mana? Yang di bawah. Udah lehernya diiles-iles, pelintir sini, pelintir situ, nyampe di atas dapat hadiah, dilebok dedewekan. Yang bawah kagak dikasih. Betul?
Betul. Tapi Nabi kita tercinta wa maulana Muhammad, walaupun beliau sudah masuk ke dalam sorga, walaupun sudah enak dapat fasilitas yang bagus, tapi Nabi tidak akan meninggalkan umatnya. Nabi cari ke neraka, ternyata betul ada di neraka. Ketemu satu orang, ditanya sama Nabi, ya lu ngapain di mari roh? Namanya Saroh ceritanya. Ada di sini yang namanya Saroh. Ditanya, lu ngapa di mari roh? Lu sholat, lu sholat ya Rasul. Ngaji, ngaji ya Rasul. Puasa, puasa ya Rasul. Lu suka ngelawan ya sama laki? Iya ya Rasul, ngelawan mulu saya sama laki saya, kalau dibilangin kagak ngerti. Bu, mohon maaf bu, nggak dapat jaminan masuk surga kalau belum dapat ridho dari suami. Betul nggak? Mohon maaf, bedanya suami sama istri, bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki dia menikah maupun sudah menikah, surga tetap masih ada di emak dan bapaknya. Tapi ketika perempuan sudah menikah, mutlak surga ada di suaminya. Walaupun suami kita jelek, dekil, kumal, sering ke sawah, ngegebot, ngasak, ngebloon, surga. Hati-hati, hati-hati bu. Mohon maaf, kadang-kadang kita kalau kondangan doang rapih, baju yang paling mahal kita pakai, minyak wangi menik ke pantat-pantat, asal giliran tidur sama laki daster bolong dipakai, mana bolongnya lebah ketek, mau nyium pipi udah pakai autan, nyium leher udah pakai selap 88, lakinya ngomong, gue nyium yang mana ini, pedes semua lu. Lah iya, kan kita mesra sama suami kalau lagi nganten baru doang. Mau kondangan gandengan tangan, baju samaan, ngelihat jalan rusak ngomongnya kolokan. Hati-hati ayang, jalanannya ecek. Coba sekarang bini ngajakin kondangan, bang kita kondangan yuk, laki nyaut berangkat dewek, emang kagak bisa lu. Pulang kondangan bini ngadu, bang tadi gua kondangan kaki gua kepaduk, mata lu kotok kali. Beda kita waktu masih nganten baru sama udah sekarang. Betul. 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 Lah iya, masih nganten baru aja ngomong nggak cadel ke dicadel-cadelin. Mau akan apa mau obok, mau akan aja neng, akan nama apa cineng pakai oleng eton. Goreng jengkol ke oleng eton. Masih nganten baru memanggilnya ke mama papa abi umi. Coba sekarang laki manggil bini, mau kemana lu jenong? Bininya nyautin lah, mau kemari gua dekok tuh, jadi dekok jadinya. Bu, mau masuk surga? Siapa perempuan pertama kali masuk surga? Ada yang tahu nggak perempuan yang pertama kali masuk surga siapa? Perempuan yang pertama kali masuk surga bernama Siti Mutia. Dia nanti akan memegang tali kendaraan Siti Fatimah untuk masuk ke dalam surga. Sampai-sampai Rasulullah nyuruh Siti Fatimah untuk datang ke rumah Siti Mutia. Amal apa yang dia bawa sehingga dia bisa masuk surga? Perempuan paling pertama. Datanglah Siti Fatimah ke rumah Siti Mutia. Ternyata Siti Mutia ini bukan ahli ibadah, bukan orang yang ahli puasa, orang yang ahli sholat, ahli yang ahli zikir, bukan. Ya ibadah dia ibadah, sholat ya sholat, zakat ya zakat, puasa ya puasa. Tapi bukan orang yang sangat ahli, bukan orang yang ahli. Kenapa dia bisa masuk surga? Ternyata Siti Mutia menyimpan 3 benda yang sangat dikeramatkan di dalam rumahnya. Apa 3 benda tersebut? Yang pertama cambuk, yang kedua gunting, yang ketiga elap. Ditanya satu persatu oleh Siti Fatimah, kenapa ini benda sangat dikeramatkan oleh kamu wahai Siti Mutia? Kata Siti Mutia, nggak sembarangan. Ini benda, 3 benda ini aku keramatkan di dalam rumah, bukan sembarangan, ada hikmahnya, ada maknanya. Apa jawab Siti Mutia? Satu persatu dijawab oleh Siti Mutia. Siti Fatimah bertanya, emang itu lap buat apa? Apa jawab Siti Mutia? Ini lap aku khususkan, aku keramatkan untuk mengusap keringat suamiku yang telah menafkahi aku dan anak-anakku. Bahkan setiap diusap, dicium oleh Siti Mutia. Luar biasanya, saking cinta kepada suaminya, karena dia tahu yang menghidupi aku dan anak-anakku adalah suamiku. Ketika dia keluar keringat, maka aku usap keringatnya. Ketika aku usap keringatnya, maka aku cium keringatnya.
luar biasa Siti Mutia. Nggak ada perempuan model sekarang, zaman sekarang kayak begitu. Ada yang di sini yang model begitu? Ada nggak di sini yang model begitu? Nah, kalau ibu pengen masuk surga, besok pulang laki habis macul dari sawah, kan keringetan tuh, habis elap langsung cium. Kalau bisa kayak Siti Aisyah, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kenapa? Mencium pipi kanan, mencium pipi kiri suami, karena fadilahnya, pahalanya sama seperti orang mencium hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Ntar pulang dari rumah nih, wallah batu hitam nyampe, langsung endus. Bu, pertanyaan yang kedua dari Siti Fatimah, itu cambuk buat apa? Kata Siti Mutia, ini cambuk aku khususin kalau aku habis selesai masak, masakan yang aku masak, kemudian suamiku mencicipi masakan yang aku masak. Kalau suamiku protes, kalau suamiku merasa keasinan, kepahitan, protes, enggak enak, itu cambuk dikasihin suaminya buat nyambuk Siti Mutia. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran, besok masak lebih enak lagi. Ada yang model begitu di sini? Nggak ada. Laki protes dikit, apa nyautnya kita? Bang, makan kagak mampus apa lu bang? Udah gua masakin ngomel mulu lu. Kalau kita kan begitu ya. Terus yang terakhir, Siti Fatimah bertanya, itu gunting buat apa? Apa jawab Siti Mutia? Wahai Siti Fatimah, sebelum menjelang tidur aku berkata kepada suamiku, hai suamiku, kalau dari bangun tidur tadi sampai menjelang tidur ini, sekiranya ada kata-kataku yang telah menyakiti hatimu, maka gunting saja lidahku. Gara-gara apa tuh? Gara-gara taat sama suami, hormat sama suami, suaminya ridho, akhirnya dia masuk surga, nanti membawa tali kendaraan Siti Fatimah. Alhamdulillah. Begitu Nabi ke neraka, bener si Saroh ada di neraka, sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, ngelawan mulu sama laki. Tapi ketika ditanya sama Nabi, pernah baca sholawat nggak lo? Jawab Saroh, pernah ya Rasulullah. Kapan lu bacanya? Kemarin waktu maulid di rumah Bang Ayubi, sekaligus akekahan anaknya. Yang ceramah ke Ustadz Jaki sama Ustadz Nawawi. Bener. Ya udah sekarang gue tarik, masuk surga lu. Alhamdulillah. Gara-gara baca sholawat masuk tinggal satu dah, udah dari 199, tinggal satu lagi belum masuk surga. Dicari lagi sama Nabi ke neraka, bener ada lagi, ditegur lagi sama Nabi, ya lu ngapa dimari Din, namanya si Udin. Ditanya sama Nabi, sembayang gak lu Din? Sembayang. Ngaji lu Din? Ngaji. Zakat gak lu? Zakat ya Rasul. Puasa nggak lu? Puasa ya Rasul. Orang-orang belum pada buka, saya udah buka. Si Udin, orang-orang puasa belum buka, dia udah buka. Tapi ditanya sama Nabi, pernah baca sholawat sama Nabi? Pernah ya Rasul. Kapan? Kemarin waktu maulid di rumah Bang Ayubi, sekaligus akekahan anaknya. Yang ceramah Ustadz Jaki sama Ustadz Nawawi. Ustadz Nami ceramah terakhir, ada air doang di meja sama tisu satu, nggak ada apa-apa pisan, udah habis itu. Bener. Terus lu baca sholawat? Baca ya Rasul. Ya udah, kalau emang baca sholawat, sekarang saya tarik masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang sering baca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka akan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Untuk itu saya bertanya, jawab yang kompak, kira-kira siap baca sholawat apa enggak? Kurang kencang, siap baca sholawat apa enggak? Kalau saya bajak baca salawat, siap nggak ngeluarin suaranya buat Nabi Muhammad? Kurang kencang, siap nggak ngeluarin suaranya untuk Nabi Muhammad? Perhatikan, tidak ada satupun lidah yang paling mulia di muka bumi ini kecuali lidah mereka yang basah karena bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan tidak ada satupun lidah yang paling mulia nanti di hari kiamat melainkan lidah mereka nanti akan basah mendapatkan air dari telaga kausarnya baginda Nabi Muhammad, karena dia sering baca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sama-sama yang kompak, siap baca solawat buat Nabi, siap gapai syafaat Nabi, yakin betul, sallu ala Nabi.
kalau suaranya nggak dikeluarin nanti saya stop baca sholawatnya. Harus semangat, harus kompak. Kalau nyanyi aja kita suarin kenceng banget suara kita, masa mau sholawatan kita nggak keluarin? Betul. Betul. Kalau nyanyi sampai kenceng banget seperti mati lampu ya sayang, sampai kenceng banget. Giliran mau sholawatan pelan banget. Walatullah salamullah. Ya gimana mau dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari sama-sama kita baca sholawat. Kita minta sama Allah mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat kita semua akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadroh, tabuh hadrohnya yang kenceng, yang menabuh hadrohnya kenceng, saya doain dapat jodoh yang cakep, yang montok, yang kaya, amin ya robbal. Yang kedua, backing vokal jangan ikut, biar jamaah yang jadi backing vokal saya. Siap? Setuju? Kurang kompak? Setuju? Setuju? Siap sholawat kepada Nabi? Siap baca sholawat kepada Nabi? Takbir! Semuanya angkat suaranya. Salatullah, kurang kencang ala ya Rasulillah. Salatullah. Yang di belakang ikut semuanya. Habibillah. Lagi. Salatullah. La salatullah. Yang punya tangan diangkat tangannya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahril badri ya Allah. Semua salatul salatullah ala yasin. Angkat lagi tangannya. Ilahi salimil ummah minal afa. Ilahi salimil ummah minal afa wa min hamin wa min gumma bi ahril badri ya Allah. Semua yang kencang. Salatullah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Salatullah ala yasin. Angkat lagi. Tawassalna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tawassalna. Nas'aluka al-ijabah ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahril badri ya Allah. Salatullah. Salatullah. Angkat lagi. Ilahi salimil ummah minal afa. Ilahi salimil minal afa. Allahumma salli alaihi. Wa min hamin wa min gumma bi ahril badri ya Allah. Salatullah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah.
حبيب الله يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan tidak keluar dari tempat ini melainkan segala hajat dan cita-cita kita semua dikabul oleh Allah. Yang punya anak Allah jadikan anak yang saleh, yang rumah tangga Allah sakinahkan mawaddah warahmah, yang sedang usaha Allah berikan berkah, yang sedang dagang Allah berikan berkah, yang mudah-mudahan kita semua nanti Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya waktu masih panjang karena memang saya sangat lelah dari semalam. Saya jam 2 pagi pulang ke rumah, terus tadi pagi saya ada acara dulu di Gramapuri. Dari Gramapuri Cibitung langsung ke tempat ini di kediaman Bang Ayubi. Nanti malam saya akan berangkat lagi ke Cirebon, Jawa Barat, serta dari Cirebon safari langsung ke Semarang insyaallah. Setelah Semarang insyaallah langsung ke Pasuruan, Jawa Timur. Dan minggu depannya hari Sabtu doakan saya semoga selamat sampai tujuan, akan take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangka acara Nyunatin Upin dan Ipin. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.